Alhamdulillah, innalhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan Pak Ustadz sudah siap. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sehat semua di sini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, senantiasa melalui majlis ilmu ini kita tingkatkan kualitas kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beraktivitas sebagaimana yang kita rencanakan dan kita harapkan pahalanya dari sisi Allah SWT. Di balik nikmat yang Allah berikan itu juga ada saudara kita yang diuji oleh Allah, maka kesabaran dalam menerima ujian bagian daripada ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Dan semoga sabar, syukur itu senantiasa mengelilingi aktivitas kita sehari-hari. Menjadi orang bersabar ketika diuji oleh Allah, dan juga menjadi hamba yang syukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, baik yang di Zoom maupun yang di Facebook, jamaah Zoomia dan jamaah Facebookia. Kalau ada di YouTube, jamaah YouTubia. Maka malam kali ini kita akan bersama melanjutkan terkait dengan pelajaran kita dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana nanti kita akan melihat dari sisi kaidah bahasa dari kalimat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan juga kita akan melihat kandungan dari apa yang beliau tulis di dalam kitabnya. Maka izinkan saya untuk membuka materinya, dan ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama. Sudah ada batasannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah batasan atau maqta' berhenti ketika kita membaca. Dan saya mencoba untuk meletakkan tanda-tanda ini setelah koma, dan juga mengusahakan tidak ada keterkaitan pembahasan sebelum dengan setelahnya, kecuali tidak begitu erat. Di sini kita, alhamdulillah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapat materinya, tinggal di print, ada 2 halaman. Kami menyiapkan itu, jadi tidak mengeprint banyak dan juga tidak mencetak dalam jumlah yang berlembar-lembar. Maka kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'adz bin Jabal. Di sini ditulis wa qala Mu'adz bin Jabal fit ta'limi wat ta'allumi, fit ta'limi wat ta'allumi wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Wa talabahu ibadatun. Wa mudarasatahu tasbihun. Wal bahtha anhu jihadun. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun, wa badlahu li ahlihi qurbatun. Nah, sampai sini baru kita akan terangkan. Ya, mari kita lihat di sisi bahasanya, karena ini bagian daripada praktek pembelajaran bahasa Arab. Wa qala Mu'adz bin Jabalin, ini adalah jumlah fi'liyah karena dimulai dengan kata kerja, fi'lun. Qala fi'lun
Mu'adz bin Jabalin, Mu'adz bin Jabal, kita menyebut Mu'adz bin Jabal sebagai fa'ilun, maka dibaca dhammah. Fi ta'limi wa ta'allumi fi harfu jar, at-ta'limi setiap huruf jar diikuti dengan ismun, dan ismnya nanti majrur dengan tanda kasrah. Dan tanda kasrahnya di sini diperlihatkan dengan jelas. Wa huruf ataf ta'allumi. Jadi ataf ma'tuf alaih. Ya. Ma'tuf yang di sini yang diikuti ma'tuf alaih. Kenapa ta'allumi diharokati kasrah? Karena kata yang diikuti ta'allumi adalah ta'lim. At-ta'lim ini, kata at-ta'lim ini menggunakan isim ma'rifat, maka ta'allumi harus ikut isim ma'rifat. Ketika ta'limi, kata ta'limi ini di kasrah, maka ta'allumi juga di kasrah. Ini pembahasan ataf ma'tuf. Hurufnya wawu adalah huruf ataf. Wa ra'aituhu aydan marfu'an. Wa ra'aituhu ini ada jumlah fi'liyah. Ra'a ya ra'aitu, ana ra'aitu, nahnu ra'aina. Ra'aituhu. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah ra'a, fa'ilnya adalah dhamir tu, kemudian maf'ul bih adalah hu. Hu kembali pada siapa? Pendapat ini. Qala Mu'adz bin Jabal. Kembali kepada qaul Mu'adz bin Jabal. Aidan juga marfu'an itu statusnya sebagai yang marfu'. Hadis marfu' itu sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? Ta'allamul ilma. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ta'allama ta'allamu ta'allam. Kalau ta'allamu adalah fi'lul amri. Ta'allamu. Kalau di tasrif dengan dhamirnya adalah antum ta'allama ta'allamu ta'allama ta'allamu. Jadi fi'il madhinya ta'allama, mudhari'nya adalah ya ta'allamu, fi'il amrnya adalah ta'allam. Kata-kata ta'allam kemudian kita tasrif ketiga. Ta'allam, ta'allama, ta'allamu, anta, antuma, antum. Ta'allamu. Karena ta'allamu adalah jumlah fi'liyah, ada fi'il ta'allamu, fa'ilnya adalah wawu jamak. Ini wawu jamak. Al-ilma sebagai maf'ulun bihi. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Bapak Ibu yang sudah mempelajari inna wa akhwatuha, boleh dibuka catatannya. Ada inna di sana. Kalau ada inna, maka ada isim inna dan ada khobarnya inna. Mari kita lihat. Inna ta'allumahu. Ta'allumahu ini menjadi ismu inna, isimnya inna. Kemudian lillahi jar majrur dan khasyatun ini dilihat bisa menjadi khobarnya inna. Jadi fa inna ta'allumahu khasyatun lillahi. Lillah ini di akhir tapi bisa didahulukan di depan. Lillahi khasyatun. Dan juga yang kedua adalah fa inna ta'allumahu, maka inna ini adalah huruf nasikh, ta'allumahu adalah isim inna. Khobarnya mana? Khobar inna terdiri dari jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Sisanya lillahi khasyatun. Mana mubtada dan khobarnya? Mubtadanya adalah khasyatun, lillahi sebagai khobarnya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar fi mahalli raf'in khobaru inna. Itu bisa yang demikian, itu bisa. Ya, itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Mohon maaf. Kemudian di sini ada kata wa talabahu ibadatun. Talabahu ibadatun. Bawahnya adalah huruf ataf. Wa talabahu talabahu ibadatun. Dan mencarinya itu ibadatun sebagai ibadah. Fa inna talabahu talabul. Talabahu ini adalah sebagai isim inna. Jadi wawunya ini wawu ataf. Wa inna talabahu ibadatun. Talabnya sebagai isim inna dan dia adalah mudhaf, hunya mudhaf ilaih. Ibadatun sebagai khobar inna. Banyak. Inna ini nanti memiliki isim dan khobar terus sampai nomor 1 ini. Wa mudarasatahu tasbihun
mudarosata. Kenapa dibaca ta di sini kasar kata? Karena sebagai isim inna. Lihat isim inna dibaca nasab, ta'alluma ma, tolaba ba, mudarosata ta. Itu semuanya adalah tanda nasab dengan harokat fathah. Tasbihun sebagai khobar inna. Wal bahtha anhu jihadun. Al bahtha ini juga menjadi isim inna, Bapak Ibu. Jadi jauh kan? Jauh ke sini. Wal bahtha inna. Jadi isimnya inna. Anhu jar majrur, jihadun sebagai khobarnya inna. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu lima la ya'lamuhu sadaqatun. Ta'limahu ini menjadi isimnya inna, maka dibaca fathah atau nasab. Liman harfu jar dan majrur, la nafi, ya'lamu fi'il mudhari' dan maf'ul bihi. Sadaqatun ini dimaknai sebagai khobarnya inna. Sadaqatun. Wa badlahu li ahlihi kurbatun. Wa badlahu, maka dibaca fathah karena menjadi isimnya inna. Wa badlahu li ahlihi kurbatun. Maka li ahli kurbatun ini juga sama, bisa dimaknai dengan seperti lillahi khasyatun. Kalau badlahu menjadi isim inna, maka khobarnya inna mana? Li ahlihi kurbatun. Li ahlihi kurbatun. Li ahlihi sebagai khobarnya, kurbatun sebagai mubtada'nya. Dan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada' dan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi jauh ya. Tarik dari inna ditarik ke sini, ke belakang. Karena apa? Dihubungkan dengan huruf fa. Wa huruf wa huruf ataf atau menjadi konjungtor. Mari kita lihat penjelasan, kita pelajari bersama makna dari yang pertama ini, pendapat dari Mu'ad bin Jabal. Bahwa Mu'ad bin Jabal berpendapat bahwa berkata, fi ta'limi wa ta'allumi, dalam hal mengajar dan juga belajar. Wa ra'aitu, dan saya melihatnya, aidan, saya ini kembali kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian mengomentari dari pendapat Mu'ad bin Jabal ini. Beliau mengatakan bahwa marfu'an itu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam periwayatannya. Ta'allamu al-ilmah, pelajarilah ilmu. Karena ini fi'il amr bermakna perintah, ta'allamu al-ilmah. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Karena apa? Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu, mempelajari ilmu karena Allah itu adalah khasyatun. Bisa bisa memberikan rasa takut kepada Allah. Mempelajari ilmu, dengan bertambahnya ilmu kita, maka kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tolabahu ibadatun, dan mencarinya itu adalah ibadah. Jadi mencari ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana kita juga mencari ilmu pada malam kali ini, ya. Wa mudarosatahu tasbihun, dan mudarosah itu bisa berarti mempelajarinya, mempelajarinya dan juga mengkajinya. Tasbihun itu bernilai tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, dan mencari ilmu bukan menuntut lagi, tapi mencari ilmu adalah jihad. Kita misalkan ingin belajar suatu ilmu, ingin belajar tafsir, misalkan cari gurunya tafsir. Kita mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu tafsir. Wa ta'limahu liman la ya'lamhu sadaqatun. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu kepada liman la ya'lamuhu, yang tidak tahu tentang ilmu itu, sedekah menjadi sedekah kita. Kalau kita yang mengajarkan, jadi kita memberi sedekah kepada orang dengan sedekah yang bukan materi, tapi ilmu. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, dan juga memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada ahlinya, memberikan ilmu kepada ahlinya itu bernilai li ahlihi, kepada ahlinya kurbatun. Kurbatun ini adalah diartikan dengan bisa mendekatkan, memberi kedekatan. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka yang kita
pelajari pada malam kali ini tetap masih pada keutamaan mengajarkan ya, keutamaan mengajar. Wabadlahu li ahli kurbatun. Saya ulangi lagi, nanti bacanya selesainya di nomor 1 ini. Wa qala Mu'adz bin Jabal fi at-ta'limi wa at-ta'allumi wa ra'aituhu aydan marfu'an ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbih wal bahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamhu sadaqah wa badlahu li ahlihi qurbah. Nah ini. Jadi dengan demikianlah kalau kita melihat dari potongan awal dari pendapat dari apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ini, maka dorongan bagi orang yang mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Mencari ilmu baik, mengajarkan ilmu pada orang lain juga baik, mengamalkan ilmu yang dipahami juga baik. Wa huwa al-anisu fil wahdati. Wawal anisu fil wihdati. Fi, karena ada fi, maka di sini di kasrah majrur. Wasahibu fil khulwati. Wasahibu fil khulwati. Wahwa, jadikan wahwa dan ilmu itu al anisu fil wihda. Jadi al anisu fil wihda. As-sahibu fil khulwa. Wad dalilu ala dini. Dalilu ala dini. Wal musabbiru ala sarra'i wad dharra'i. Wal musabbiru, menjadikan orang itu bersabar, ala sarra'i wad dharra'i. Wal waziru indal akhillai. Wal waziru indal akhillai. Wal qaribu indal gurubai. Wa manaru sabilil jannati. Wa manaru sabil jannati. Maka di sini dimulai dengan wahwa, dan dia ilmu itu al-anisu. Anis itu bisa berarti teman setia. Apa namanya? Teman plek, ya, teman dekat. Teman-teman dekat itu. Wahwal anisu fil wahdati, dan dia menjadi teman, ilmu bisa menjadi teman fil widah kalau lagi sendirian. Kita misalkan memiliki ilmu untuk hafalan Al-Qur'an. Di saat sendirian kemudian kita bisa mengulang apa yang kita hafal dari Al-Qur'anul Karim. Wasahibu fil khulwah, dan menjadi teman ketika sendirian. Ya, teman di kala sepi. Teman di kala sepi. Ya. Wad dalilu 'ala dini, ilmu itu menjadi petunjuk dalam beragama. Ya kan, dalam beragama kita menjadi tahu ini perintah, ini larangan, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram dan sebagainya. Nah, itu ada ilmunya. Wad dalilu 'ala dini, dan menjadi pedoman dalam beragama. Wal musabbiru 'ala sarra'i wad dharra'i. Ilmu itu musabbir. Musabbir itu adalah menjadi, ya, karena dia bukan orang, ya. Musabbir itu isim fa'il. Orang yang memberi nasihat sabar. Yang memberi nasihat, bisa memberi nasihat kesabaran. Musabbir 'ala sarra'i wad dharra'i, ada dalam waktu susah ataupun senang. Sarra ini waktu mudah, dalam waktu lapang, kemudahan, itu kita bisa melalui kalau kita memiliki ilmu dengan baik. Ya, wad-dharra'i, dan juga dalam keadaan susah. Sarra wad-dharra. Sarra adalah lapang, kalau dharra adalah sempit. Wal waziru indal akhillai. Wal waziru al waziru ini adalah mubtada, indal akhillai ini sebagai khobarnya. Artinya adalah menjadi menteri di tengah teman-teman sejawat, ya, indal akhilla. Wal qaribu indal guruba, dan menjadi teman dekat, ya, indal guruba, di tengah-tengah orang asing. Wa manaru sabilil jannati. Manaru sabilil jannati itu bisa diartikan dengan menjadi sinar, ya, jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka disinilah kemudian kita tahu bahwa dengan bertambahnya ilmu kita, dari situ kita akan menjadi semakin tahu, oh ternyata saya ini masih bodoh ya. Kenapa? Masih banyak ilmu lain yang belum diketahui. Semakin kita bertambah ilmu, semakin tahu bahwa betapa bodohnya kita ini. Kenapa? Baru paham ilmu yang barusan dipelajari.
Nah, sebagaimana juga Imam Syafi'i juga demikian. Kalau habis membaca buku, kemudian semakin tahu kebodohannya. Artinya adalah ya bentuk ketawaduan. Membaca satu buku selesai, ya Allah ternyata saya baru tahu di sini ada ilmu. Nah, gitu. Selama ini kan tidak tahu dengan adanya ilmu itu. Wa manur sabilil jannati, dan menjadi jalan menuju ke surga. Nah, ilmu ini itu bisa menjadi sebab Allah meninggikan derajat satu kaum. Mohon maaf. Jadi dengan ilmu Allah itu bisa yarfa'ullahu bihi aqwaman. Nih, yarfa'ullahu bihi aqwaman. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Adillatan fil khairi. Kenapa di sini di fathah? Nanti mudah-mudahan bisa kita singgung. Adillatan fil khairi. Tuqtasu atharuhum wa turmaqu af'aluhum. Wa turmaqu af'aluhum. Wa targhabul malaikatu. Wa targhabu al malaikatu fi khullatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum. Mari kita lihat isi bahasanya. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Yarfa'u. Ini adalah fi'lul mudhari'. Rafa'a yarfa'u. Lafzul jalalah Allah ini menjadi fa'il, pelaku dari kata yarfa'u. Bihi adalah dengan jar majrur, dengan apa? Dengan ilmu itu aqwaman, kaum-kaum. Jadi Allah bisa mengangkat derajat satu kaum ketika mereka berilmu dan juga menggunakan ilmu itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Demikian juga sebaliknya, Allah bisa mengadab suatu kaum, ya, mengadab suatu kaum kalau kaum itu kemudian menjadi kaum yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cas dulu baterainya. Oke. Maka fayaj'aluhum fil khairi qadatan. Fa huruf ataf, ja'ala yaj'aluhum fil khairi qadatan. Jadi menjadikan apa namanya? Pedoman atau pembimbing dalam kebaikan. Sadatan, ya kan? Sadatan. Kemudian juga qadatan menjadi panutan, sadatan juga menjadi tuannya, hudatan memberikan petunjuk, yuqtada bihim yang diikuti oleh mereka. Adillatan alal khairi, ilmu itu menjadi dalil dalam kebaikan. Tuqtassu atharuhum wa turmaku af'aluhum. Jadi apa namanya? Petunjuk jalan pada kebaikan, tuqtassu atharuhum, dan juga diikuti jejaknya. Serta perbuatan mereka juga diperhatikan. Watar gobul malaikatu rogiba yargobu. Ada kata rogiba, Bapak Ibu. Kemudian ada kata fi. Ada fi, di sini ada fi. Jadi kalau Allah ada kata rogiba dengan fi, artinya adalah menyukai, suka. Tapi kalau ada rogiba seperti ini, rogiba atau derivasi dari kata rogiba, kemudian ada an setelahnya, maka bermakna kariha, itu benci. Nah di sini adalah targobul malaika, berarti malaikat senang. Targobu fi'lul mudhari', fa'ilnya al malaikatu. Maka targobul malaikatu fi khullatihim, artinya adalah mereka ini apa namanya? Dicintai oleh para malaikat. Malaikat suka terhadap orang-orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, gitu. Itu juga oleh malaikat. Fi khullatihim wa ajnihatiha tamsahuhum. Ya, di sapunya mereka dengan sayap-sayapnya, kemudian seluruh yang apa namanya? Malaikat itu senang kepada orang yang mencari ilmu. Bahkan orang yang keluar dari rumah untuk thalabul ilmi, baik dia mencari, mau belajar ilmu atau menyampaikan ilmu pada orang lain, selama dia keluar dari rumah, maka fisabilillah.
Nomor 3, wa kullu radbin wa yabisin yastaghfiru lahum. Bahkan wa kullu radbin yabisin, bahkan setiap yang basah radbin, yabisin wa yabisin, dan yang kering, ya, yastaghfiru lahum, memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Untuk mereka. Hatta hitanul bahri wa hawamuhu. Bahkan sampai-sampai binatang laut, ya, binatang laut seperti ikan itu mohon ampunan kepada orang yang berilmu ini. Hitanul bahri adalah ikan laut. Wa hawamuhu. Wa hawamuhu ini adalah bahkan binatang laut sekalipun. Ikan dan juga binatang-binatang laut sekalipun. Mau mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka yang bertalabul ilmi. Wasibaul bari wa an'amuhu, wasibaul, siba' binatang buas, binatang yang berada di daratan, wa an'amuhu, dan macam-macamnya. Wassama'u wa nujumuha, bahkan langit dan juga bintang-bintangnya. Kenapa mereka mendoakan orang yang berilmu? Di sini li'anal ilma hayatul qulubi. Karena ilmu itu menghidupkan hati. Minal umma, jadi umyun, minal ama, ya, minal ama itu dari kebutaan. Wa nurul absari minaz zulami, dan menjadi cahaya nurul absar, cahaya penglihatan, minaz zulmi, dari kegelapan. Dengan ilmu bisa membedakan mana yang amalan-amalan yang gelap, mana yang terang, mana yang bersumber dari agama Islam, mana yang tidak. Wa quwwatul abdani minad dha'fi, dan menguatkan badan-badan dari lemah. Yablughu bihil abdu manazilal abrari wad darajatil ula. Maka kata yablughu, balagha yablughu, jumlah fi'liyah, fa'ilnya mana? Al abdu, maf'ul bih manazila al abrar. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian ilmu ini menjadi istimewa ketika dimiliki oleh seseorang, dan seseorang memiliki ilmunya itu digunakan dalam kebaikan. Ya. At-tafakkuru fihi ya'dilu bisyami. Tafakkuru fihi ya'dilu bisyam. Orang yang memikirkan ilmu, ya, fakkur fihi, sama seperti orang yang sedang berpuasa. Ya. Wa mudarasatuhu bil qiyami. Wa mudarasatuhu, dan mempelajarinya ilmu itu, mengulang-ulang itu, wa bil qiyami itu ya bisa diartikan dengan apa namanya, pelaksanaannya. Bihi, dengannya, yuta'ullahu azza wa jalla, dengan ilmu Allah itu menjadi ditaati. Kan ketika kita mau belajar satu ilmu, kita menjadi tahu, oh ini ketaatan, melaksanakan ilmu ini karena ketaatan kepada Allah SWT. Kenapa kita melaksanakan ini? Ya, ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Wabihi yu'badu, dan karenanya itu, wabihi yu'badu, orang itu beribadah. Wabihi yuwahadu, dengan ilmu itu orang menjadi mengesahkan Allah. Wabihi yumajjadu, dan juga dengannya ilmu itu kemudian apa namanya, majid, yumajjad, bisa berarti menjadi mulia, ya, menjadi mulia. Wabihi yutawarra'u, dan dengan ilmu itu yutawarra'u, menjadi wara', menjaga dari sesuatu yang haram. Wabihi, dan dengan ilmu itu tusalul arhamu, dengan ilmu itu, nah, tusalu ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu ada fi'il mabni majhul, ya, fi'il mabni majhul, yuf'al, wajahnya adalah yuf'alu. Di sini tusalu al arhamu, tusal arham adalah menyambung silaturahim. Wabi, dan dengannya yu'raful halal wal haramu. Nah, yu'rafu ini diungkapkan dalam bentuk fi'il mabni majhul, dan di atas juga banyak. Yu'raful halal wal haramu, diketahui halal dan haram. Kalau yu'raf ada fi'il mabni majhul, mana naibul fa'ilnya? Al halal, kemudian ada huruf ataf, kemudian al haram. Wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu akan menjadi imam, sedangkan amal perbuatan akan menjadi pengikutnya.
Ya, pengikut kan ikut yang ikut pemimpinnya. Yulhamuhu as-su'ada'u, diilhamkan, ilmu ini diilhamkan kepada as-su'ada adalah orang-orang yang bahagia. Wa yuhramu al-ashqiya, dan juga diharamkan kepada orang-orang yang celaka. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tambahan dari materi yang kemarin terkait dengan keutamaan mengajar. Pak Kui masih di sana, Pak Kui? Ya, Pak Ustadz, masih. Pak Kui, sementara kita perlu 5 Pak Kui, 5 orang membaca dari pertama sampai nomor 1. Nomor 1 Bu Lian, nomor 2 Bu Ningsih, nomor 3 Pak Agus, nomor 4 Bu Isna, nomor 5 Pak Iskandar. Aneh. Yang bagi-bagi nggak nganu ya, isar mendahulukan yang lain. Iya. Saya belakangan aja. Ya, Pak Arif insya Allah pasif hari ini. Aneh. Ustaz nanya dikit, Ustaz. Yang terakhir itu wa yuhramuhul ishtiyah. Ini hanya tulisannya saja. Kenapa? Wa yuhramu al-ashqiya'u. Nah, kenapa Uniben? Ya udah, karena tadi kedengaran saya i, kenapa i? Karena amzanya di atas. Udah. Jadi mohon maaf Uniben. Yuhramu al-ashya'. Yuhramu ini adalah fi'il mabni majhul, ya kan? Yuhramuhu al-ashqiya. Diharamkannya al-ashqiya, orang-orang yang celaka. Ya. Bulian sudah mulai ya tadi ya Bulian. Mohon maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang besar, Bu? I'm good. Ya. Sudah cukup, Ustaz. Yeah. Wa qala Mu'azu binu Jabali fi ta'limi wa ta'lumi wa ta'allumi. Oh, okay. Wa ta'allumi wa ra'aituhu aidan marfu'an. Dalam kurung ta'lamu al-ilma wa inna ta'allumahullahi khasyatun. Ta'allumahu lillahi. Nah, ini ada harokat kasrahnya di sini kaki. Ta'allumahu lillahi. Oh, lillahi. Oke, ada kasrah. Lillahi khasyatun. Wattabahu ibadatun. Tolabahu. Wattolabahu ibadatun. Wa mudarasatu tasbihun. Wal bahtha anhu jahadun. Jihadun. Oh, okay, sorry. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Wa badalahu li ahlihi kurbatun. Sudah. Terima kasih Bu Lian, alhamdulillah. Nomor 2 Bu Ningsih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal anisu wa huwal anisu fil wahdati wasohibu fil kholiti fil khawati wal dalilu alad dini wal musabbiru alas sarra'i wal musabbiru alas saroi waddoro'i wal
wal waziru indal Akhillai. wal qorobu indal Qaribu nih. wal qorobun Qaribu. wal qoribu indal ghorobai wal manaru sabilil jannah. Alhamdulillah. 03. Maaf Pak Ustadz, itu tadi wal koribu indal koribati atau korabati? Guroba dari kata goribun, gurobai, indal gurobai. Indal gurobai. Ji. Yeah. Oke. Saya bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Ya. Yurfa'ullahu bihi aqwama fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim adillatan fil khairi tuqtasu atharuhum wa turmaqu af'aluhum wa targhabul malaikatu fi khullatihim wa Hatiha. Wa bi ajni hatiha tamsahuhum. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Agus. Maaf, saya nomor 4 ya. Nomor 4. Ya, bismillah. Wa kullu rutbin waya bisin yastaghfiru lahum hatta hitanu al bahri wa hawammuhu. Betul ya Ustaz? Betul. Wa hawammuhu wasiba'u al barri wa an'amuhu was-sama'u wa nujumuha li'anna al-alima hayatul qulubi minal ama wa nurul absori minaz zulami wa quwwatul abdani minal du'afi. Dha'ifi boleh. Minad dha'fi. Oh, minad dha'fi. Ya balughu bihi al-abdu ini apa ya? Minazila al-abrari. Manazilal abrari wa darajati al-ula. At-tafakkuru fihi ya'dilu bisyami wa mudarasatuhu bil qiyami. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mau tanya Ustadz, itu yang di atas wakulu rotbin atau tadi apa?
Belum. Yang di awal kalimat keempat wakulu. Nah, habis ini. Oh, wakulu rodbin waya bisin yastaghfirulahum. Setiap yang basah dan yang kering memohon ampunan untuk Oh iya, mereka. basah ini ya. Basah dan kering. Kayak Kemudian, rutop. ya, kemudian satu lagi Ustadz yang ada lagi itu terus ya, baris selanjutnya ada li'anal ilma atau apa ini? Ilma. Ya. Li'anal ilma deh. Hayatul. Oke, ya. Terima kasih. Nah, kayaknya mau baca nanti nomor 4 ini ya kayaknya. Pak Kui. Allah. Pak Kui. Ya. Kakak minta nomor 4 katanya. Pak Iskandar. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi yuta'ullahu azza wa jalla. Wa bihi yu'badu wa bihi yuhadu wa bihi yumajjadu wa bihi yuturra'u wa bihi apa? Yutawarra'u. Bentar, Pak. Yutawarra'u wa bihi tusalul arhamu wa bihi ya'raful halal wal haram wa huwa imamun wala malu tabi'uhu yulhamuhu sa'ada'u wa yuhramuhu ashqaya'u. Alhamdulillah Pak Is. Nas'alullah ta'ala husnat taufiq. Askiyah apa askoya? Ashqiya di kasrah ashqi. Kia udah orang yang celaka. Balik lagi, mau baca lagi ya? Balik lagi. Sekarang Bu Senorita, nomor 1, nomor 2 Bu Orisa, nomor 3 Uniben, nomor 4 Ibu Feni, wah, nomor 5 Bu Kuku, apa dibaca aja ini? Buku kuku. Keu, maaf. Keke. Beke, ya maaf. Keu. Belum kenalan ini. Nanti didenda loh Pak Gusti. Main keu terus. Biasa main kartu Pak Gu ya. Kiku tuh judi zaman dulu tuh. Ya, nomor 1 Bu Seno. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'adz bin Jabalin fi ta'allimi wa ta'allumi. Wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ta'allamu ilma. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabuhu ibadatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahsa in anhu in wal bahsa anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li
li ahlihi qurbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jagalah. Nomor 2 Bu Orisa. Baik. Bismillah. Wahwa apa nih Pak Ustadz? Wahwa anisu fil wahdati wasohibu fil holwati. Ya Pak Ustadz. Betul. Wal dalilu alad dini wal musoburu alas musoburu dikasrah wal musobbiru alas sorroi wadoroi wal wajiru indal ahillai wa qoribu indal goribai wa mudaros wa apa ya Pak Ustadz? Wa mudaru wa muna wa manaru sabilil jannati. Alhamdulillah. Jannati. Nomor 3 Ibu Ben. Ya. Ibu Ben. Nomor 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu bihi aqwama wa yaj'aluhum fil khairi qadatan sadatun hudatun sadatan huda fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim adillata fil khair tuk tasu atharuhum wa tuwamaqul af'aluhum wa taraqabul malaikatu fi hudlatihim wa ajnihatiha. Besar gue salah juga tadi. Coba diulangi lagi. Wabi ajnihatiha tamsahuhum. Alhamdulillah. Nomor 4 Bu Feni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu ratbin wayabisin yastaghfiru lahum hatta hitanu bahri wa hawamuhu wasaba'u wasaba'u. Betul Pak Ustadz? Wasiba'ul ya Ustadz? Wasiba'ul birro wa'an amuhu. Wasiba'u wasiba'u bari wa'an amuhu wasama'u wa nujumuha la'anna ilma hayatul wa ana alima hayat. Ya, gimana Pak?
Li annal ilma li annal Annal ilma hayatul qulubi minal amma wa nurul absori minal zulami wa kutu abadani wa quwwat dani apa Pak? quwwatul abdani wakuwatul abadani minal dhaffi ya bulugu bihil abdu manazilal abrori wa darajatil ula atafakuru fihi apa nih ya'dilu bisyam wa madarasatuhu bil qiyam. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nomor 5 Mbak QQ. Mbak Iya. QQ. Nih, maaf ya, pasti banyak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi yuk'ullahu azza wa jalla. Wa bihi yu'badu. Wa bihi yuwahhadu. Wa bihi yumajjadu. Wa bihi yutawarra'u. Wa bihi tusollu. Wa bihi tusollul arhamu. Wa bihi ya'raful halalu wal haramu. Wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu. Yulhamuhus su'ada'u wa yuhramuhul ashkiya'u. Nas'alullahu ta'ala hasnat taufik. Lagi teh. Nas'alullaha. Oh ya, nas'alullaha ta'ala hasnat taufik. Husnat taufik. Husnat taufik. Alhamdulillah. Ustaz, tanya Ya. Ustaz. Yang Silakan. itu nomor 3 itu kan mulai dari wakula itu, terus di akhirnya itu wahwa muhu. Ini satu kata atau wahawa wahwa, gimana itu? Dia bahunya mana bahunya? Oh, Ini. Ini kan saya baca nomor 3 gitu ya. Wa kulla rabbi wa yabisin yastaghfiru lahum hatta. Kemudian wahwa atau wahawa. Kenapa tadi ada yang baca wahawa atau wahwa? Wahawa. Wahab. Pak Ustaz? Binatang laut itu ya Ustaz itu? Yang laut. Dan pernah. Jadi bisa ikan paus, semacam kayak binatang laut dia. Memang binatang laut kan banyak. Ikan paus, ikan laut, dan binatang-binatang yang ada di dalam laut kan banyak banget ya. Ada apa namanya, ubur-ubur dan sebagainya. Wahawamuhu. Oke. Oh, jadi hawa itu satu, bukan Apa wahawamuhu ya? Iya, gimana itu? Apa dia ummu begitu? Dan dia adalah ibunya, bukan begitu? Punya. Nggak nyambung. Iya. Kalau wahwa umuhu nggak nyambung. Ngajak emak-emaknya deh. Wahia umuhu mungkin. Wahia atau wahua? Wahawam muhu. Awam itu kata. Satu kata. Awam. Termasuk binatang laut juga ya. Wahuwamuhu atau wahawamuhu? Hawamuhu. Wahawam. Wahawamuhu. Ikan dan binatang.
belum baca siapa lagi nih? Kayaknya sudah semua ya. Belum Yang baru semua. datang itu Mas Widodo. Mau baca Mas Widodo? Ada yang jawab belum itu Cakwi. Siapa Siapa tadi? yang belum? Ibu. Ibu siapa? Udah tadi suaranya belum gitu deh. Siapa yang belum ya? Iya, ada ibu tadi. Iya, siapa itu? Cakui belum? Saya belum. Tapi kan ibu-ibu dulu lah. Bos, Bu Isna Cakwi, belum. Cakwi nanti baca semua. Udah Mbak Isna tadi nomor 4 itu. Oh, Mbak. Gue dari awal sampai akhir lah. Iya, saya baca ya nomor 1 ya. Ya, mari kita simak Cakwi. Mudah-mudahan benar ini. Waqala Mu'adubnu Jabalin Fita Alimi Wata Allumi Waro Aituhu Aidon Marfu'an Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamuhu lillahi khasyatun Khasyah. hasyiyah wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahsa anhu jihad wata limahu liman ya'lamuhu sodakatun wa ba'lahu li ahlihi Korea. Sudah ya? Kurbatun. Oh. Kurbatun. Maaf. Terima kasih. Yang belum, Mas Widodo mau baca nggak ini? Ya, salah saya Pak. Silakan nomor 2, Mas Widodo. Wahuwal an-naisu wahuwal wahuwal anisu fil wahdahu. Nah, fil wahdah. Wasahibu fil haulihi wal khuluhi wad dalilu alat din wal musabbiru alas Sarra'i as-saroi wat darroi wal waziru antal akhillai wal qoribu andal goibi indal gubai wal qoribu andal goribi gurobai. Okay. Wa manaru sabilil jannah. Alhamdulillah Pak Widodo, selamat. Ustadz, kalau ini ya tadi di yang kalimat keempat kan ada yang hatta, itu penegas ya Ustadz? Mana ya Teh? Yang hatta? Dia bisa bahkan ayatanu al-bahri bahwa mahu hatta hitanul bahri wa hawamuhu. Yang ini tadi hatta hitanul bahri wa hawamuhu ini kan
Betul, ya hatanya itu Hatanya bisa menjadi hatta itu kan dalam bahasa Arab ada hatta. Kalau diikuti setelahnya isim dibaca kasrah maka hatanya hatta masuk kategori huruf jar. Jadi hatta dia bisa mengejarkan isim setelahnya. Kalau hatta setelahnya itu fi'il mudhari maka dia sebagai kayak amil nasab. Maka fi'il mudhari'nya nanti di fathah. Kalau hatta kemudian diikuti dengan isim seperti domah ini, ya di domah itu hitanu, berarti menunjukkan bahwa setelah kata hatta itu melakukan perbuatan yang sama seperti sebelum hatta. Misalkan di sini wa kullu radbin yabisin yastaghfiru lahum. Setiap yang basah maupun yang kering itu memohon ampunan pada orang yang berilmu, mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berilmu. Hatta bahkan hitanul bahri, ikan laut dan binatang laut. Ikan laut dan binatang laut pun memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Inilah hatta. Ada kalimat dalam bahasa Arab gini. Akaltu samaka, jadi saya makan ikan hatta ro'siha. Yang kedua, akaltu samaka hatta ro'saha. Ketiga, akaltu samaka hatta apa lagi? Pertama ro'suha hatta ro'suha hatta ro'siha hatta ro'saha. Jadi setelah hatta kemudian ada yang di dhammah hatta ro'suha, ada yang di fathah hatta ro'saha, kemudian ada yang di kasrah hatta ro'siha. Pertanyaannya kan gini, artinya kan saya makan ikan ya akaltu samaka hatta ro'saha sampai sampai kelapa kepalanya kepalanya. Nah dari ketiga kalimat ini akaltu samaka hatta ro'suha hatta ro'saha hatta ro'siha, mana yang menunjukkan bahwa kepala ikan juga ikut dimakan? Hatta ro'saha atau hatta ro'siha? Pak Agus menjawab hatta ro'saha. Yang lain? hatta ro'saha. Soalnya samakah. Sama-sama kak gitu ya. Bagus. Cak Kui, Uniben, Bu Seno, Bu Riza, Bu Ningsih, atau yang lain. Saya masih bingung. Saya ngikut aja. Si bingung. Kenapa ya maksudnya tadi harus ya. Maf'ulun bih ya. Karena itu berpengaruh juga pada maknanya kan Bu Seno ya. Iya Pak, jadi pakai maf'ulun bih gitu bukan? Dia maksudnya ada di sana. Jadi kalau akal tu samaka hatta ro'saha di fathah setelah hatta kepalanya juga ikut dimakan. Alhamdulillah, jadi habislah semuanya. Tapi yang lain menunjukkan makna bahwa sampai batas kepalanya. Jadi kepalanya tidak ikut dimakan. Itu pengaruh harokat pada makna. Jadi ternyata di bahasa Arab perubahan harokat itu merubah makna. Tidak hanya perubahan huruf, tapi harokat juga merubah makna. Subjek bisa menjadi objek, kemudian mubtada bisa jadi khobar jika ada yang berubah dari harokatnya. Itu. Cakwi ini masih nanggung, belum sampai bawah yang bacanya, baru sampai nomor 2 kan ya. Kita belum 3, 4 dan nomor 5. Perlu 3 orang untuk 3 orang ya. Lagi kalau gitu. Nomor 3, saya pikir tadi saya disuruh baca semua, ampun deh. Nomor 3, Bulian. Nomor 4, Bu Ningsih. Nomor 5, Pak Agus. Silakan. Bulian. Sudah. Saya. Nomor 3 ya Bu. Dari sini, yurfa'u. Dari mana Ustaz? Yurfa'ullahu bihi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yurfa'ullahu bihi aqwaman fayja'luhum
Fayjaluhum Fayaj'aluhum Fay- Fayjaluhum fi al-khairi. Fayaj'alu hurufnya kebalik. Fayaj'alu Oke, tunggu saya besarin dulu. Afwan. Oke. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada yuqtada bihim adlatan fil khairi yuqtasu yuqtasu Tuh, Mbak, bukan you. apa nih? Tuqtasu atharuhum wa turmaqu af'aluhum wa targhabu al-malaikatu fi julatihim wa fi khulatihim wa biha wa bi ajna hatiha apa Ustaz? wa bi ajni hati Wa bi ajnatiha gitu ya? Leres, betul. Wabi ajni ya. Wabi ajni hatiha. Oh, wabi ajni natiha tamasahuhum. Wabi ajni hatiha. Wabi ajni. Ada syaitan di sana. Semuanya orang salah. Wabi ajnatiha ya. No. Nonnya di kasrah. Wabi ajni hatiha. Ni. Oke. Wabi ajni hatiha. Betul, itu sudah betul. Sahuhum. Kalau bilang salah lagi. Salah di sana, Mbak. Don't feel bad. Semua orang salah. Itu ada syaitannya di sana. Lagi nggak connect. Yang terakhir belum itu. Huruf terakhir apa namanya? Tamasauhum. Tamsahu. Tamsauhum. Alhamdulillah. Tamsauhum. Terima kasih Bu Lian. Sudah? Oh. Sudah. Nomor 4 sekarang. Kuning sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu roto. Itu tanwin ya Pak ya? Kullu roba bin. Wa kullu roba bin wa yabisin tufrihu lahum hatta apa? Yastaghfiru lahum hatta hiyatanul bahri wa hawamuhu wasibaul barri wal an'amuhu wasama'u wanujumuha la annal alama hayat apa Pak? Li annal ilma
hayatul qulubi minal ama wanarul abso Wanu besori wanarul absori minat zulumat minat zulumi wa Zulami ya? Zulami minaz zulami wa kuwahul abdani minad wa quwwatul abdan wa kuwatul abdani minal dofi ya ba'luhu bihil abdu manarilal abror manazilal abrar manazilal abrori wal darajatil ula al-qafakuru fihi ya'dalu bisiyami wa budarosatuhu baqiyami Dasrah bil qiyami. Alhamdulillah. Nomor 5 Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi yuta'allahu azza wa jalla wa bihi yu'badu wa bihi yuwahhadu wa bihi yumajjadu wa bihi yutawarra'u wa bihi tuwasalul arham wa bihi yu'raful halalu wal haram wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu. Yulhamu hus-sa'ada'u. Yulhamu hus-su'ada'u wa yukhramuhul ashqiya'u. Nas'alullaha ta'ala husnat taufiqi. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yang terakhir apa itu Pak Ustadz? Nas'alullaha ta'ala husnat taufiqi. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala husnat taufiqi, sebaik-baik taufik yang baik. Taufik yang baik. Taufik. Iya. Itu Pak Kwi, Bapak Ibu. Karena berikutnya adalah sudah masuk pada pembahasan yang berbeda, subbab yang berbeda terkait dengan asyawahid al-aqliyah. Ini terkait dengan tentang dalil akal, syawahid aqliyah. Kan kita ngambil dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian akhbar, ya kan? Kemudian ini sekarang ini nanti besok adalah dua pekan lagi ya, terkait dengan asyawahid al-aqliyah insyaallah. Mohon maaf malam ini waktu-waktu Jogja kita lebih cepat selesai dari 30 menit dari jadwalnya. Mohon maaf. Karena ada disesuaikan, diselesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan sekarang ini, dan berarti pekan depan pada waktu yang sama seperti ini kita nanti ngaji surah Al-Lahab insyaallah, surah Al-Lahab untuk tafsir Al-Quran, I'rabul Quran. Nanti berbicara terkait dengan Abu Lahab ya. Ini udah Ustaz, minggu lalu Ustaz. Udah siap. Ya. Sebelumnya berarti sebelum Al-Lahab atasnya apa lagi? Lihat dulu Al-Quran. Sebelumnya Kulhu. Al-Lahab udah kemarin. Apa nih? Betul, iya betul. Dia adalah surah Al-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, kita akan mempelajari itu insyaallah. Surah An-Nas insyaallah 2 pekan depan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Alhamdulillah, insyaallah bermanfaat kepada kita semua, dan tentu
akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah kita membaca doa penutup majelis bersama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak-bapak Ibu semua. Mudah insya Allah kita jumpa lagi minggu depan.